Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gendut Satya Mardika dengan IMAN 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan konversi dosis dan LD50. Yang pertama adalah perhitungan konversi dosis furosemid. Untuk dosis lazimnya itu 40 mg. Nah, untuk konversi dosis BB 20 gram untuk encik bisa dihitung dengan dosis lazimnya itu dikali faktor konversi. Dosis lazim itu 40 mg. Kalau faktor konversi itu 0,0026, didapatkan hasil 0,104 mg. Untuk dosis untuk mencit BB 30 gramnya bisa dihitung dengan bobot mencitnya 30 per 20 dikali 0,104. Ini yang 0,104 itu didapat dari BB yang 20. Nah, didapatkan hasil 0,156 mg. Ini untuk mencit BB 30 gram. Kemudian menghitung volume yang diberikan kepada mencit itu 0,2. Jumlah yang dibuat 20 ml. Untuk menghitung kemudian kita menghitung jumlah yang akan digunakan. Jumlahnya itu ini dibutuhkan 20 ml bagi 0,2 ml itu volumenya, dikali hasil perhitungan yang BB 30 yaitu 0,156, didapatkan hasil 15,6 mg atau 0,0156 gram. Ini jadi gram. Kemudian menghitung persen ada itu bisa dihitung yang bagi gram ini masukkan 0,0156 gram per 20 ini dikali 100 sel dengan 0,0078 sel. Ini untuk menentukan jumlah kadar. Selanjutnya setelah menentukan kadar itu dicari jumlah serbuk yang digunakan. Rumusnya itu jumlah furosemid yang digunakan itu yang ini hasilnya ini dibagi jumlah kekuatan sediaan. Kekuatan sediaannya itu yang dosis lazim ini.
mencari jumlah kekuatan sekian, jumlah serbuk yang dibutuhkan di X per 5, 10, 5. Ini bobot total serbuknya. Kemudian dihitung ini penarian tulangnya. Dapatkan hasil 21,45 kg. Ini jumlah serbuk yang dibutuhkan. Kemudian untuk perhitungan yang kedua itu ada perhitungan spironorator. Untuk perhitungan yang kedua ada spironorator dengan dosis lazimnya itu 25 mg. Yang pertama itu kita menghitung konversi dosis untuk mencit BB 20 gram. Dosis lazim dikali faktor konversi. Untuk faktor konversi itu tadi 0,0026 ya. Saya dapatkan hasil 0,065 mg. Kemudian setelah menghitung yang untuk BB 20 kita menghitung BB yang 30. Untuk penghitungan 30 itu BB 30 gram dibagi 20 gram dikali hasil yang BB tadi BB 20 0,065 mg, didapatkan hasil 0,0975 mg. Ini untuk BB 30. Kemudian kita akan menghitung jumlah yang digunakan itu berapa. Ini untuk volume yang diberikan kepada mencit itu 0,2 jumlah yang dibuat itu 20 mili. Kemudian kita akan menghitung jumlah yang akan digunakan. Jumlah yang dibuat per volume yang diberikan dikali hasil BB yang 30. Jumlah yang dibuat itu 20 mili dibagi volume yang diberikan kepada mencit itu 0,2 mili. Kemudian dikali hasil konversi dosis yang BB 30. Didapatkan hasil 0,9,75 mg. Ini di jadi gram hasilnya itu 0,00975 gram. Kemudian untuk menghitung persen kadar
hasil nyata diagram per jumlah yang akan dibuat dikali 100%. Didapatkan hasil 0,004875%. Kemudian setelah menghitung kadar itu kita menghitung jumlah servis yang akan digunakan. Untuk jumlah fluoresenit yang digunakan itu yang kita pakai yang ini teman-teman, yang 9,75 mg, kemudian dibagi jumlah kekuatan sekian itu dosisnya 25 mg. Kemudian kita akan mencari jumlah serbuk yang dibutuhkan. Dibagi bobot total serbuknya itu 50 mg. Jadi X sama dengan 9,75 mg kali 50 mg per 25 mg. Jadi jumlah serbuk yang dibutuhkan itu 19,5 mg. Nah, kemudian yang ketiga kita akan melakukan perhitungan yang di 50. Untuk kelompok 1 itu dosis yang diberikan itu 10. Dosisnya itu 1, kematian 3, persen kematian 75%. Dan untuk jumlah hewan dan kelompok itu masing-masing kelompok itu mendapatkan 4. Untuk kelompok 2 dosis yang diberikan itu 20, blok dosisnya 1,30, kematiannya 0, persen kematiannya itu 0%. Untuk kelompok 3 dosis yang diberikan itu 40, bloknya itu 1,6, kematiannya 2, persen kematian 50%. Untuk kelompok 4 dosis yang diberikan itu 80, blok dosisnya 1,90, kematiannya 4, persen kematian itu 100%. Untuk menghitung yang dari 50 ini, di besar itu dosis terkecil yang diberikan itu tadi itu 10 mg per kilogram. Nah, untuk D kecil itu blok pelipatan dosis yang diberikan dengan pelipatan 2 kali. Jadi tadi itu kan blok 2 itu sama dengan 0,301. Nah, untuk F-nya itu tadi, F-nya itu kan urutan kematian dari masing-masing kelompok. Itu yang kelompok pertama itu 3, kelompok 2 0, kelompok 3 2, kelompok 4 nya 4. Nah, didapatkan nilai F itu 0,5 menurut tabel B. Nah, untuk menghitungnya itu ini rumusnya teman-teman. Log D besar ditambah D kecil dikali F tambah 1. Untuk log D besar itu tadi log 10 itu yang dosis terkecil, ditambah D kecil itu kelipatannya itu kan tadi kelipatan 2. Nah, log 2 itu 0,301. F nya itu tadi untuk tabel real itu 0,5 ditambah 1.
log 10 itu dihitung itu 1, kemudian 0,301 dikali 1,5. Kemudian didapatkan hasil 0,4515. Ini lognya untuk hitung M-nya itu didapat hasil 2,828 mg per kilogram. Nah, untuk menghitung ini tuh yang dimasukkan ke kalkulator itu pencet shift dulu, habis itu pencet log, habis itu masukin angka ini, nanti akan keluar hasilnya. Jadi LD50 obat tersebut sama dengan 2,828 mg per kilogram. Ini untuk kali 50. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat yang pertama itu ada spironolakton. Ini untuk hipertensi. Untuk dosis dan cara minumnya itu 25 sampai 100 mg per hari. Pemberian itu secara oral, diminum sesudah makan. Untuk efek sampingnya itu pusing, mual, nyeri, dan hiperkalemia. Untuk interaksi obat, AC inhibitor atau ARB atau suplemen K+, ini beresiko hiperkalemia berat. Yang kedua NSAID itu untuk menurunkan efek diuretik. Yang ketiga digoxin itu untuk memperpanjang waktu paruh digoxin. Kontraindikasinya itu hiperkalemia dan gagal ginjal berat. Untuk terapi non farmakologis itu bisa dibatasi makanan tinggi kalium seperti pisang dan alpukat. Yang kedua ada gemfibrozil. Ini untuk kolesterol. Dosis dan cara minumnya itu dosisnya itu 600 mg, pemberian oral 2 kali sehari, dilakukan 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu nyeri otot ringan, mual, dan sakit perut. Untuk interaksi obatnya itu statin atau simvastatin dan atorvastatin ini bisa meningkatkan risiko rhabdomyolysis atau kerusakan otot. Warfarin ini bisa meningkatkan efek antikoagulan atau pendarahan. Repaglinide ini meningkatkan risiko hipoglikemia. Untuk kontraindikasinya itu penyakit hati dan gagal ginjal berat. Untuk terapi non farmakologis bisa dilakukan dengan diet rendah lemak, olahraga, dan hindari alkohol. Obat yang ketiga ada fenofibrate. Ini untuk kolesterol juga. Untuk dosis dan cara minumnya itu 140 mg per hari. Pemberiannya itu secara oral. Efek sampingnya itu nyeri otot ringan, gangguan pencernaan. Untuk interaksi obat itu obat statin terutama simvastatin beresiko rhabdomyolysis atau kerusakan otot. Kontraindikasinya itu gangguan hati sama kayak yang gemfibrozil tadi. Dan untuk terapi non farmakologis juga diet rendah lemak, berolahraga, dan hindari alkohol juga.
Kemudian ada furosemid, ini untuk hipertensi. Dosis dan cara minumnya itu 20 sampai 80 mg per hari. Pemberian secara oral dilakukan pada pagi hari. Efek sampingnya itu menyebabkan pusing, sering kencing, kram otot, dan dehidrasi. Untuk interaksi obat itu digoxin bisa menyebabkan risiko aritmia meningkat akibat hipokalemia. Yang kedua, aminoglikosida menyebabkan meningkatkan risiko ototoksisitas. NSAID itu menyebabkan menurunkan efek diuretik dan antihipertensi. Kemudian AC inhibitor menyebabkan hipotensi berat bila kombinasi awal. Kontraindikasinya itu anuria, hipovolemia berat, hipokalemia berat. Untuk terapi non farmakologis bisa dilakukan dengan diet rendah garam, kontrol cairan, dan tekanan darah. Kemudian ada hidroklortiazid atau HCT. Ini untuk hipertensi. Ini dosis dan cara minumnya itu 12,5 sampai 50 mg per hari, pemberian secara oral pada pagi hari. Kemudian efek sampingnya itu sering kencing, lemas, kadar gula naik. Nah, untuk interaksi obat itu NSAID ini menurunkan efek antihipertensi. Digoxin, risiko aritmia meningkat karena hipokalemia. Litium, toksisitas menurun. Toksisitas litium itu menurun karena penurunan ekskresi. Kortikosteroid meningkatkan kehilangan kalium. Untuk kontraindikasinya itu alergi, sulfonamid, anuria, gagal ginjal berat. Terapi non farmakologis itu kurangi garam, aktivitas fisik, hindari alkohol. Kemudian ada atorvastatin, ini indikasinya itu hiperlipidemia. Cara minum dan dosisnya itu 10 sampai 80 mg, pemberiannya itu secara oral pada malam hari saja. Efek sampingnya itu nyeri otot, nyeri kepala, gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya itu gemfibrozil atau fenofibrate beresiko rhabdomyolysis meningkat. Kemudian jus anggur itu meningkatkan kadar atorvastatin. Untuk kontraindikasinya itu penyakit hati aktif, kehamilan, dan laktasi. Untuk terapi non farmakologis bisa dilakukan dengan diet rendah, kolesterol, dan olahraga. Kemudian ada simvastatin atau untuk hiperlipidemia. Ini dosis dan cara minumnya itu 10 sampai 40 mg, pemberian oral pada malam hari. Efek sampingnya itu nyeri otot, lemas, mual ringan. Interaksi obatnya itu gemfibrozil bisa menyebabkan rhabdomyolysis. Untuk kontraindikasinya itu penyakit hati aktif dan kehamilan. Terapi non farmakologis bisa dilakukan dengan diet sehat dan tidak merokok. Kemudian ada hipofil atau simvastatin. Ini untuk indikasi hiperlipidemia. Dosis dan cara minumnya itu 10 sampai 40 mg 10 sampai 40 mg malam hari. Nah, untuk efek sampingnya itu nyeri otot ringan, gangguan pencernaan. Untuk interaksi itu sama dengan simvastatin. Kontraindikasi sama dengan simvastatin juga. Untuk terapi non farmakologis itu juga sama dengan simvastatin.
yang terakhir ada Lepifor, yaitu untuk indikasi hiperlipidemia. Dosis dan cara minumnya itu 10 sampai 40 mg pada malam hari saja. Untuk efek samping itu nyeri otot ringan dan gangguan pencernaan. Untuk interaksi obat itu gemfibrozil atau fenofibrate itu bisa menyebabkan rhabdomyolysis. Kemudian grapefruit itu bisa kadar obat meningkat. Yang terakhir ada warfarin, itu menyebabkan efek antikoagulan. Nah, untuk kontraindikasinya itu penyakit hati aktif dan kehamilan. Untuk terapi non farmakologis itu diet rendah kolesterol dan melakukan olahraga teratur.